Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kegiatan pembelajaran daring. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara alat pemenuh kebutuhan jumlahnya terbatas. Nah, tahukah kalian, jika kita lapar tentunya kita akan butuh makanan untuk dapat kita konsumsi, dan ketika haus kita juga membutuhkan minuman. Nah, semua kebutuhan itu tentunya memerlukan alat pemenuh kebutuhan agar kita bisa bertahan hidup. Itulah kenapa setiap hari kita akan belanja untuk membeli alat pemenuh kebutuhan. Tapi, tahukah kalian, ada alat pemenuh kebutuhan yang gratis. Bahkan ada alat pemenuh kebutuhan yang tersedia tapi tidak bisa langsung kita pakai. Apa saja sih itu? Yuk kita pelajari. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.3, memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang, sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan juga penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan alat pemenuh kebutuhan manusia. Alat pemenuh kebutuhan itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, alat pemenuh kebutuhan menurut kelangkaan dan cara memperolehnya. Yang kedua, alat pemenuh kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Yang ketiga, alat pemenuh kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Dan yang keempat adalah alat kebutuhan menurut proses pembuatannya. Baik, Bu Heni akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, alat pemenuh kebutuhan menurut kelangkaan dan cara memperolehnya. Dibagi menjadi 2, barang ekonomi dan juga barang bebas. Barang ekonomi adalah barang yang ketika kita menggunakannya membutuhkan pengorbanan. Hal ini karena barang ekonomi ini ketersediaannya terbatas. Jadi, ketika kita menginginkannya, kita perlu membelinya. Contohnya, sepatu, pakaian, maupun bahan bakar. Nah, ketika kita ingin menggunakannya, kita perlu membayarnya dengan sejumlah uang. Nah, uang yang kita keluarkan itu adalah pengorbanan. Ya, pengorbanan kita untuk memperoleh barang ekonomi berupa sepatu, pakaian ya maupun bahan bakar. Yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas itu merupakan barang yang untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan alias gratis. Ya, dengan memperoleh barang ini kita dapatkan secara gratis tanpa perlu adanya pengorbanan apapun. Contohnya apa? Contohnya udara yang kita hirup. Nah, udara yang kita hirup ini tidak perlu membayar ke siapapun untuk menghirup udara segar di sekitar kita. Kemudian matahari. Kita bisa memanfaatkan matahari secara gratis kapanpun tanpa harus membayar ke siapapun. Ya, baik. Yang kedua, alat pemenuh kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Dibagi menjadi 2, yaitu barang substitusi dan juga barang komplementer. Barang substitusi
Barang substitusi itu adalah barang yang memiliki hubungan saling menggantikan. Jadi misalkan ada dua barang nih, gula merah dan juga gula putih. Nah, ketika kita ingin membeli gula, namun di toko tersebut gula putihnya habis, ya. Tentunya ada barang pengganti, yaitu gula merah. Nah, gula merah dan gula putih ini adalah barang substitusi karena mereka bisa saling menggantikan ketika satu barang itu tidak ada, ya. Yang kedua adalah barang komplementer. Barang komplementer itu apa saja sih? Barang komplementer itu adalah barang yang saling melengkapi, yang penggunaannya dapat saling melengkapi. Contohnya apa saja? Misalkan HP dengan pulsa, keduanya saling melengkapi. Kalau kita menggunakan HP tidak ada pulsa, maka HP tersebut tidak akan memiliki fungsi. Demikian juga sebaliknya ya, ketika seseorang punya pulsa namun tidak memiliki HP, maka tidak dapat digunakan. Nah, dua barang yang saling melengkapi ini disebut dengan barang komplementer. Contoh selanjutnya apa? Misalkan motor tidak akan bisa jalan tanpa adanya bensin. Kemudian kompor tidak akan menyala jika tidak ada gas maupun minyak tanah. Bagaimana? Sudah paham ya? Baik, Ibu akan lanjutkan. Yang ketiga adalah alat pemenuh kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Dilihat dari tujuan penggunaannya, dibagi lagi menjadi dua, yaitu barang produksi dan juga barang konsumsi, ya. Barang produksi ini adalah barang yang harus diolah menjadi barang lain terlebih dahulu baru bisa digunakan. Contohnya apa? Barang produksi, bahan-bahan baku untuk membuat kue, ya. Ada alat juga mesinnya, itu merupakan barang produksi. Barang-barang tersebut walaupun sudah tersedia tidak dapat kita konsumsi karena barang itu memang tujuannya untuk melakukan kegiatan produksi. Jadi yang biasa meminta barang produksi ini adalah perusahaan karena mereka membutuhkan barang ini untuk membuat barang konsumsi. Baik, yang kedua, selain barang produksi ada barang konsumsi, yaitu barang yang dapat langsung kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Barang konsumsi ini disebut juga dengan barang jadi, barang siap pakai. Barang konsumsi itu ada yang langsung habis jika dikonsumsi, contohnya apa? Makanan, minuman, bahan bakar. Dan ada juga barang konsumsi yang dapat dimanfaatkan lebih dari satu kali. Contohnya apa? Pakaian, sepatu, buku, dan juga perabotan rumah tangga. Dan yang terakhir adalah alat pemenuh kebutuhan menurut proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatannya, alat pemuas kebutuhan ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah barang mentah. Apakah itu barang mentah? Barang mentah itu merupakan bahan baku yang belum mengalami proses pengolahan. Contohnya, ketika kita membutuhkan kursi, tentunya kita akan membutuhkan barang mentah berupa apa? Kayu. Nah, barang-barang itu belum diolah sama sekali dan akan diolah menjadi kursi. Yang kedua adalah barang setengah jadi, yaitu barang yang sudah diolah tapi harus diolah lagi supaya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, kalau kita ingin membuat baju itu adalah barang setengah jadinya apa? Ketika kita membuat benang diolah menjadi kain panjang, ya. Nah, kain inilah yang bisa kita sebut dengan barang setengah jadi. Yang ketiga adalah barang jadi, yaitu barang yang siap dikonsumsi oleh masyarakat.
Contohnya, pakaian, sepatu, alat tulis, semua barang ini dapat kalian temukan di toko-toko ataupun swalayan. Semuanya pasti siap pakai ketika kalian sudah beli. Betul tidak? Baik, anak-anak, sampai di sini kegiatan pembelajaran ini. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung berkomunikasi dengan ibu ya. Jangan malu-malu untuk berkomunikasi dengan ibu, bisa menghubungi ibu melalui WhatsApp, ya, telepon, SMS maupun bertanya melalui Google Classroom. Demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi selanjutnya adalah tindakan, motif, dan juga prinsip ekonomi. Demikian anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya.